Iya. Nama saya Usman. Nama saya Ana. Saya Uyan. Saya Serinawati. Halo semua. Kebetulan kita juga dari jurusan chemistry juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita agak sedikit mengomongin Iya. gimana. Sempat yang lebih pendapat ibu tentang kurikulum yang ada yang diterapkan di sekolah di sekarang. Iya. Kalau kurikulum yang digunakan di SDN Pondok 15 pagi ini sebenarnya masih dua ya Kak ya. Jadi masih ada kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Nah, jadi kita juga mengikuti perkembangan dari zaman kita ya. Karena kan kurikulum itu pastinya berubah dan berbeda-beda ya. Maka kita pun ikut mendaftar. Nah, di SDN Pondok ini ikut mendaftar untuk menggunakan kurikulum Merdeka di kelas 1, 2, 4, dan 5 kurikulum Merdeka. Nah, untuk kurikulum 2013 masih di kelas 3 dan juga di kelas 6. Kurikulum 2013 masih di kelas 3 dan juga kelas 6. Nah, insya Allah mungkin tahun depan baru kelas 3 dan 6. Ya, full. Karena kan setahun ya. Awalnya kelas 1 dulu, sekarang 1 dan 4, lalu 2 dan 5, dan mungkin tahun depan lanjut 3 dan 6. Kurikulum Merdeka ya. Oke. Kalau menurut saya pribadi ya, ini saya pribadi ya Kak. Jadi kurikulum Merdeka ini sangat luar biasa bagus karena memfasilitasi semua peserta didik ya. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini banyak hal kebebasannya dalam arti anak-anak bisa mengeluarkan pendapatnya, anak-anak juga bisa menjadi teman sebayanya, dan udah gitu guru menjadi fasilitas untuk anak-anak. Nah, jadi anak-anak ini bisa berkembang sesuai dengan kompetensi dan minatnya. Jadi nggak kita paksa, dia matematika harus bisa semuanya. Nah, karena setiap anak itu memiliki perkembangan dan juga minat yang berbeda-beda. Jadi kita bebaskan, apalagi di kurikulum Merdeka ini kan ada menggunakan metode berdiferensiasi. Nah, jadi diferensiasi ini kita memfasilitasi anak-anak yang sesuai dengan minatnya. Dan menurut saya kalau untuk kekurangannya tadi ya, bahwa ada dari diferensiasinya tersebut. Jadi saya sendiri belum terlalu maksimal di dalam melaksanakannya gitu. Tapi kalau di dalam kurikulumnya sendiri alhamdulillah sangat baik dan bagus untuk kami guru. Tapi ya itu tadi, di dalam mempersiapkan diferensiasi yang berbeda-beda ke anak itu lumayan memakan waktu seperti itu. Iya, memerlukan waktu yang lebih banyak sih untuk persiapannya. Yang paling beda dari kurikulum Kilas sama yang sekarang. Perbedaan kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka pastinya sangat berbeda ya Kak ya. Karena benar-benar kalau di kurikulum 2013 itu pertama per tema. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka itu sudah bermapel, sudah sangat terlihat mapel, tapi di dalam mapel itu satu kesatuan. Nah, kalau di kurikulum 2013 itu tema, baru per mapel gitu. Tapi tetap sih harus kelihatan satu kesatuan. Tapi memang kalau menurut saya pribadi ya sudah mengajar, memang kurikulum Merdeka ini nyaman ya buat guru gitu. Maksudnya buat guru itu kita mengidentifikasinya jelas. Misalnya anak-anak lagi belajar matematika, walaupun nanti maksudnya nyambung ke materi bahasa Indonesia, masih satu kesatuan gitu. Dan kalau kurikulum 2013 juga sangat detail karena ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan juga penilaian pengetahuan. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka ini kan keterampilan tetap ada, tapi tidak diperlihatkan di dalam penilaiannya, tapi tetap ada gitu di kurikulum Merdeka. Lebih efektif mana dalam meningkatkan pembelajaran dari dulu mas? Kalau menurut saya pribadi, kalau efektivitas ini sebenarnya semua efektif ya, semuanya efektif, tapi memang ada yang lebih. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, Merdeka Belajar itu memang sangat efektif juga untuk anak-anak gitu ya, karena anak-anak bisa lebih fokus, apalagi di dalam belajarnya itu tidak terfokus sama materi aja, tapi ketika di kelas yaitu kembali guru juga mempersiapkan bagian ajar, bagian pelajaran, itu tuh bisa membuat anak lebih aktif lagi. Kalau saya yang merasakan gitu ya dari 2013 dan Merdeka Belajar, anak-anak lebih aktif di Merdeka Belajar. Ibu ada saran buat
pengembangan kurikulum di masa mendatang? Insya Allah. Kalau untuk saran untuk pengembangan kurikulum, sebenarnya sudah sangat bagus ya untuk kurikulum kita ini ya. Karena memang kurikulum itu kan mengikuti perkembangan zaman ya, dari kita yang awalnya ada kurikulum 2006, sekarang 2013, dan juga ada kurikulum Merdeka. Sebenarnya itu sudah sangat bagus dan sudah sangat baik mengikuti perkembangan zamannya. Namun saran saya juga, ketika sudah mantap ya, maksudnya udah mateng nih. Kemarin sebenarnya kurikulum 2013 tuh udah semuanya. Iya, belum semuanya merata. Ditambah juga baru banget kita merasakan udah nyaman. Nah, kita udah nyaman sama kurikulum 2013, tiba-tiba berpindah. Mungkin kalaupun ada mau perkembangan yang lebih baru lagi nih, apalagi kan katanya ada mau perubahan nama ya, maksudnya dari kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Nah, kalau nggak salah ya. Nah, kalaupun memang itu mau ada perubahan, tolong perubahannya jangan terlalu signifikan. Pelan-pelan, mungkin boleh kita dari pembelajarannya dulu. Nanti tuh perbedaannya di mana. Jadi supaya guru-guru bisa menyesuaikan dulu. Jadi nggak langsung berubah semua ganti. Memang sih kita penggantiannya bertahap. Kelas 1 dulu sampai kelas 4 gitu ya. Tapi tetap kalau menurut saya pribadi, ketika yang tadinya kita sudah nyaman menggunakan kurikulum 2013 dan ada sesuatu yang baru, memang kita harus beradaptasi ya. Tapi tetap kalau bagi guru ya terlalu mendadak gitu. Mungkin ada baiknya kita di-share dulu nih kurikulum seperti ini selama 1 tahun. Nanti tuh ada kurikulum ini loh, kita udah belajar dulu nih. Nah, sudah belajar, tahun depannya kita insya Allah mau pakai ya. Nah, seperti itu. Mungkin juga bisa juga kurikulumnya itu untuk tidak hanya ke murid ataupun ke guru. Maksudnya kalau sekarang itu memang, kalau menurut saya Merdeka Belajar itu memang untuk guru dan memudahkan guru dan juga murid. Cuma menurut saya untuk gurunya ini belum terlalu terlihat, maksudnya ada tapi kurang terlihat gitu ya. Mungkin bisa juga dipermudah kembali, entah untuk administrasinya atau untuk kegiatan yang memudahkan guru lah, seperti itu, untuk menunjang juga kesiswanya seperti itu. Karena kan sekarang student center ini. Nah, itu dia. Sebenarnya sudah ada info-info, tapi semua guru tuh belum diinfokan kan. Jadi barusan di kepala sekolah doang. Nanti tuh ada ini, baru itu pelatihannya cuma hanya 1 bulan nih. Tahu-tahu nanti di ajaran baru udah ganti ya, seperti itu. Mungkin ada kala baiknya kalau menurut saya pribadi gitu ya. Misalnya ini kan kurikulum nasional udah dicanangkan ya. Nah, sekarang ini udah diinfokan nih kurikulum nasional tuh bagaimana, seperti ini. Nah, nanti kalau semua merata udah tahu infonya, udah tahu tentang kurikulum nasional, baru nih tahun depan kita praktekin ya. Jadi guru-guru tuh tahu bagaimana sih sistem di kurikulum nasionalnya ini. Jadi ketika mengajar pun kita sudah paham, kita nggak ngambang awam gitu. Apa ya? Kita salah nggak ya? Waktu awal-awal juga saya pas belajar kurikulum Merdeka, saya salah nggak ya begini ya? Akhirnya sharing sama guru dan sekolah lain, bapak kamu bener. Oh ya udah, alhamdulillah. Walaupun memang sekarang dari internet ya, contohnya udah banyak ya. Tapi kan kita juga walaupun mendapatkan dari internet tidak bisa gamblang. Kayaknya enak kan ngobrol nggak sih, diskusi gitu ya kan gitu. Pada internet kita hanya baca aja. Nah, tapi alhamdulillah sekarang sih banyak kemudahan fitur PMM. Jadi dari kurikulum Merdeka ini kita juga jadi banyak pelatihan siang. Itu paling guru dalam kurikulum itu apa? Oh iya, tahu insyaallah. Menurut ibu tuh efektif pergantian kurikulum sekarang. Nah, kalau untuk guru penggerak sendiri untuk kurikulumnya, alhamdulillah kalau menurut saya efektif, karena di guru penggerak itu juga jadi guru-guru yang mengikuti pelatihan guru penggerak diinformasikan mengenai kurikulum Merdeka, mengenai Merdeka Belajar, mengenai seluk-beluknya. Jadi kayak tadi saya kan mencontohkan ada metode diferensiasi. Di Merdeka Belajar itu diusahakan menggunakan itu. Nah, di guru penggerak itu diinformasikan. Nah, diferensiasi itu bagaimana sih? Diferensiasi itu perbedaannya bagaimana? Jadi kalau menurut saya efektif dari guru penggerak menginformasikan tentang kurikulum Merdeka. Berarti penyampaian dari guru penggerak itu ya seminar, sosialisasi dan juga bisa juga diskusi dengan rekan sejawat. Kadang misalnya nih kayak saya sudah tahu diferensiasi atau saya mengetahui tentang guru penggerak, saya menginformasikan ke rekan sejawat saya yang belum mengetahui, atau ada teman yang menanya, boleh seperti itu. Berarti narasumber. Ya, jadi narasumber. Jadi kalau ada info baru dari kegiatan guru penggerak pun kami informasikan kepada guru-guru yang di sekolah.
supaya tidak ketinggalan informasi. Kita kan karena satu orang, Nah. makanya jadi diskon segala macam. Nah betul. Maka dari itu kalau dari sekolah SD Pondok 15 pagi khususnya sudah bergerak, jika sudah mendapatkan informasi pasti kita sharing lagi, apalagi di SDN Pondok 15 pagi ini ada Free Day Teacher Club. Nah, Free Day Teacher Club ini dilakukan setiap hari Jumat. Hari Jumat ini bagaimana kami khususnya dari yang belum bergerak ataupun yang habis ikut sosialisasi ataupun ikut pelatihan, kita utarakan, kita jadi narasumbernya istilahnya gitu. Mereka jadi peserta di pelatihan, nah ketika di sekolah mereka jadi narasumbernya. Iya, jadi nggak hanya guru penggeraknya saja, bisa guru lain yang sudah diikut pelatihan, wah mungkin dijadwalkan, berarti dia minggu depan menjadi narasumber di sekolah untuk menginformasikan pelatihan apa yang sudah dia ikuti. Berarti di setiap Komunitas Free Day Teacher Club namanya FTC komunitas ya. Jadi di sekolah kami ada komunitas juga. menjadi kendala yang menjadi kendala dalam penerapan kurikulum sekarang. Kendalanya itu sebenarnya Dari guru atau perasian kayak gimana? iya. Kalau dari guru sendiri, insya Allah mengikuti ya, kayak sebenarnya siap nggak siap harus siap karena kurikulumnya harus digunakan. Tapi ya itu guru-guru bisa mengikuti pelatihan dari PMM ya yang sekarang ada Mendikbud kan. Nah dari situ, nah kalau dari guru-guru bisa dari situ. Tapi memang kalau untuk Merdeka Belajar ini kan membuat semua siswanya aktif ya. Nah otomatis kan benar-benar guru itu harus kreatif di dalam kelas dan memberikan inovatif juga kan. Di dalam memberikan kreativitas dan inovatif itu memang memerlukan, kalau menurut saya pribadi ya, perlu banyaknya bahan-bahan dan media-media yang digunakan. Nah, ada kan anggaran yang sebelumnya itu kan di sekolah kan ada anggaran. Nah, tapi kan kadang belum masuk nih. Misalnya, Bu, saya mau ini, tapi kan ternyata belum masuk ke anggaran karena kan itu udah dibuat tahun sebelumnya seperti itu. Jadi kadang kalau saya pribadi, saya menyiapkan pribadi seperti itu. Kalau misalnya sekolah untuk kertas atau untuk pensil warna ada, oke dari sekolah. Tapi kalau nggak ada, jadi saya menyiapkan untuk anak-anak seperti itu. Mungkin untuk media-media, menyiapkan media kreatifnya itu perlu lebih punya effort lagi lah istilahnya seperti itu. Karena memang kalau Merdeka Belajar ini benar-benar media dan bahan ajar yang digunakan itu memang anak-anak jadi lebih semangat sekolah, lebih semangat belajar, yaitu banyaknya media yang bervariasi. Nah yang bikin anak-anak kok seru, lucu, jadi pengen lagi sekolah. Saya sih merasakan seperti itu ya di yang sudah saya ajarkan dalam Merdeka. Contohnya kayak media. Jadi kemarin itu saya belajar. Saya waktu itu ya tahun kemarin menggunakan kurikulum Merdeka karena kan saya sekarang kelas 3 kurikulum 2017. Nah ketika kurikulum Merdeka itu jadi anak-anak sedang belajar tentang pengukuran tidak baku. Pengukuran tidak baku kan banyak ya, pakai tangan, langkah gitu kan. Nah saya menyiapkan karena di bukunya itu pakai klip, saya menyiapkan klip untuk semua anak-anak di kelas ya. Jadi anak-anak tuh supaya bisa mengukur sendiri gitu. Anak-anak udah ngerti jengkal, udah ngerti langkah. Nah, digambar harus pakai klip sama stick. Nah, saya menyiapkan sendiri karena kan di sekolah juga ada tapi terbatas ya. Nah, saya menyiapkan sendiri klip-klipnya, saya bagi-bagikan untuk anak-anak. Nah, kamu ukur sekarang pensil pakai klip, terus kamu ukur meja pakai klip, dan saya juga membawa sedotan. Jadi beberapa alat peraga untuk yang anak-anak teliti secara mandiri karena ya itu tadi kan bervariasi anak ya, kadang dia pengennya pakai klip atau pakai stick. Nah dia bisa ukur pakai stick, belum tentu dia bisa ukur pakai klip. Seperti itu dari diferensiasi. Jadi nggak misalnya satu hal mereka harus klip semua enggak? Oh enggak, karena ya itu dari diferensiasinya tadi berbeda macam-macam. Anak yang ukur pakai stick belum tentu bisa pakai klip, tapi ada juga anak klip bisa, stick bisa. Nah jadi dari perbedaan dan cara belajar anaknya kita pakai seperti itu kan. Nggak apa-apa, namanya kecepatan ya sih. Caranya perbedaan itu perbedaan belajar. Perbedaan belajar ke anak. Kata-katanya nggak semuanya sama. Nah iya, jadi gini. Sebenarnya itu kita melihat pembelajaran anak itu dari tes awal ya. Jadi kita itu selalu melakukan tes diagnostik ya, tes awal belajar. Nah kita kasih lembar dulu sebelum kita memulai ke pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah udah kita lihat, nah sudah dilihat ternyata ya itu tadi kan ada yang
udah bisa jago bahasa Indonesia atau ada yang jago matematika gitu kan. Nah ketika yang masih kurang matematika bisa kita yang fokuskan, tapi kalau yang belum bisa kita lihatin kita sebagai fasilitas aja. Nah, terus ketika kita menyiapkan media dan bahan ajar, nah usahakan ada yang kinestetik, ada yang audiovisual. Nah dari situ kadang ada anak yang namanya di kelas 1 ya, sering bergerak tuh. Nah saya biasanya kinestetik, jadi kita siapkan ice breaking dulu biar mereka bergerak. Nah kalau udah bergerak kan dia seneng, happy, nah bisa fokus tuh ke belajar. Tapi kalau kita langsung belajar, ya coba ukur dulu sekarang ini, udah nggak masuk, pengennya keluar aja. Nah kadang saya berikan ice breaking dulu, atau misalnya kayak tadi pengukuran tidak baku ada langkah-langkah. Coba saya kebetulan pastikan kita mengidentifikasi gaya belajar anak ya. Nah saya sudah tahu nih misalnya, oh dia senangnya jalan-jalan nih, coba kita hitung yuk langkah dari sini ke sini kamu coba. Nah mereka kan sudah berjalan tuh, sudah menggunakan kita alat peraga yang ibaratnya anak-anak kinestetik menggunakan gerak atau berjalan. Nah jadi saya melihatnya dari itu, pasti kita melihat dulu gaya belajar anak masing-masing. Ya pasti mau nggak mau, karena kan nanti kita menilai anak satu-satu ya kan. Padahal di sekolah-sekolah matematika observasi juga kadang tuh ada guru yang anak ini harusnya diskusi ya. Waktu itu saya ngalamin sendiri. Saya tahu itu memang nggak pengalaman juga, tapi sekali itu Iya betul. Nah kalau itu sebenarnya kadang ada anak yang anak yang spesial. Nah kan anak spesial atau anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan waktu kelas 1 saya juga ada. Jadi kalau di saya pribadi, saya menyesuaikan tugasnya itu yang sesuai dengan kemampuan dia. Bukan kita menurunkan ya, tapi kan di dalam kurikulum Merdeka ini kita boleh bukan merubah ya. Kita boleh berinovasi. Jadi misalnya ada anak spesial, dia belum nyampe hitungan 20, saya tidak akan kasih hitungan 20. Boleh diberikan tapi tidak terlalu banyak. Jadi yang memang sekiranya masih dia 1 sampai 10 dulu gitu. Ketika dia udah nyaman, sudah bisa, baru nanti kita lanjut level berikutnya. Jadi saya nggak sama ratakan sama yang lainnya, karena yaitu dia spesial gitu kan. Bukan berarti kita spesialin banget, tapi supaya dia tetap ada aktivitas, tetap belajar. Kalaupun dia nggak bisa diem, kadang kita bikinin kegiatan yang memang sekiranya dia bisa lakukan. Dia kan memang anaknya nggak mau diem ya. Jadi saya bikinin misalnya, ya udah coba kamu nempel untuk angka 10 atau angka 1, tahu nggak gitu. Yang 1 tempel ya pakai origami warna pink. Jadi kan dia ngegunting. Terus karena senangnya itu nggak apa-apa saya berikan itu. Yang penting tadi dia ada aktivitas, dia tahu kan, karena pembelajaran itu nggak harus dia menulis menjawab soal. Nah dengan dia menggunting, dia juga ada kegiatan menggunting kan itu melatih motorik anak kan gitu ibaratnya. Jadi dan dia menempel, misalnya yang 10 warna pink, dia jadi tahu, oh warna 10, ini angka 10 loh, harus warna pink loh, seperti itu. Kalau saya pribadi yang anak spesialnya kurang ya istilahnya ya, kecuali kalau anak spesialnya lebih pinter, baru kita tinggiin soal-soalnya yang sekiranya sudah dia pahami, seperti itu. Itu kalau saya pribadi ya kayak tapi nggak semua guru, tidak semua memang tergantung sama rata itu semua kayak. Jadi kalau misalkan nggak bisa ya udah. Ya, jadi kalau itu memang tergantung kembali lagi kepada kitanya. Dari itu saya juga semoga saya selalu bisa memberikan yang terbaik. Saya kalau mengajar, semoga saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Semoga saya bisa maksimal untuk anak-anak agar ya tadi tujuan pembelajaran yang udah kita buat bisa tercapai ya. Iya, walaupun ya tadi di kurikulum Merdeka itu tuh nggak harus sama rata gitu, kurikulum Merdeka ya. Jadi kalau anaknya bisa ini ya nggak masalah, lanjut aja ke sini berarti gitu. Kalau yang anak yang satunya lagi udah bisa BCD, lanjut BCD. Jangan sampai karena hanya satu orang anak yang udah bisa di situ-situ aja bosan anak-anak, istilahnya seperti itu. Kalau memberi pemahaman itu ke teman-temannya kalau misalnya dia spesial. Oh kalau memberikan pemahamannya, kalau saya sih selalu ngingetin anak-anak, misalnya sebelum belajar atau misalnya pas lagi pembelajaran, boleh dibantu ya si A kalau misalnya mengalami kesulitan. Jadi kita namanya anak-anak ya kadang harus terus diingetin. Jadi ini si A kesulitan, ayo kita bantu. Jadi seperti itu. Pokoknya saya selalu menginformasikan ke anak-anak bahwa perlu bantuan. Tapi kalaupun si A ini bisa membantu ya nggak masalah. Misalnya dalam arti ayo main bareng gitu. Kadang kan
kalau spesial kadang nggak Nggak ada yang mau main temenin. ya. Nggak ada yang mau temenin ya. Kadang saya langsung panggil aja si B jajan bareng ya sama si A. Jadi biar dia bisa ada sosialisasi sama teman-teman di kelasnya. Atau ntar gantian si C main sama si A gitu. Karena kalau kadang ada juga anak-anak nggak mau nggak mau gitu aja gitu. Tapi daripada nanti si A-nya makin nggak mau belajar, kadang saya juga ngeliat si A ini lebih dekat ke siapa. Oh ya udah kita deketin dulu, nanti yang temennya mulai dideketin lagi satu sama siapa. Jadi ntar biar bareng-bareng bersama-sama. Intinya selalu mengingatkan di dalam kelas kepada anak-anak. Mungkin guys sih lu. Belajar benar, ada lagi nggak kesulitan kan dapat ya? Itu ya. Ya, alhamdulillah kalau misalnya tadi sudah menjawab. Jika ada yang kurang jelas, bisa nanti tanya saya atau mau WA boleh. Misalnya, Bu kayaknya pertanyaan ini belum masuk ya Bu. Kira-kira apa jawabannya boleh? Nanti saya ini Jadi ibu mau minta nomor dulu. kalau